Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah maghrib rahimahullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah Islam, dan kita masih pada kitab Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqidah, 200 tanya jawab tentang akidah, karya Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Dan sekarang kita masuk di pertanyaan yang ke-210. Kam muddata al-khilafati ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Berapa masa khalifah, masa khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita ketahui bersama bahwa Nabi memimpin negara di Madinah itu selama 10 tahun. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh khalifah atau khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini masa pemerintahan khalifah, masa pemerintahan 4 khalifah ini ada berapa tahun? Ini dia ya. Jadi kalau Nabi di Madinah itu memimpin selama 10 tahun. Adapun khulafa ar-rasyidun itu memimpin selama 30 tahun. Memimpin selama 30 tahun. Diriwayatkan oleh Abu Dawud juga hadits riwayat Ahmad At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khilafatu an-nubuwati 30 sana. Masa khilafah Nabi, masa khilafah kenabian itu ada 30 tahun. Masa khilafah atau masa kekuasaan khilafah Nabi itu khalifah Nabi 30 tahun. Summa yu'tillahu al-mulka may yasha. Kemudian setelah 30 tahun itu Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi Nabi memimpin 10 tahun, kemudian Khulafaur Rasyidun memimpin selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Adapun rinciannya, Abu Bakar memimpin 2 tahun 3 bulan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memimpin kekuasaan selama 2 tahun 3 bulan.
2 tahun 3 bulan. Adapun Umar itu memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Adapun Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan. Adapun Utsman itu memimpin selama 2 tahun, selama 12 tahun. Adapun Utsman memimpin selama 12 tahun. Iya. Dan Ali ibn Abi Thalib itu memimpin selama 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Iya. Dan sisanya, maksudnya yang 6 bulan berarti kan sisa 6 bulan genap 5 tahun. Jadi 4 tahun 6 bulan. Sisanya yang 6 bulannya itu dilanjutkan oleh Al-Hasan, ya, putra dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini masa pemerintahan. Jadi kalau ditotal semua tadi, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, tambah Al-Hasan 6 bulan, maka totalnya selama 30 tahun. Ini masa khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini masa-masa pemerintahan terbaik. Ya, masa-masa pemerintah terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ibn Abi Thalib. Kemudian 6 bulan terakhir Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Kemudian setelah khalifah-khalifah terbaik ini, ya, sebelumnya adapun prosesi pemilihan khalifah atau pemilihan kepala negara, adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, nama beliau Abdullah bin Utsman, itu dipilih oleh Ahlus Syura. Dipilih oleh Ahlus Syura. Ahlus Syura artinya ahli di bidang memilih kepala negara. Karena tidak semua orang yang ikut memilih itu pandai dalam memilih siapa yang layak menjadi pemimpin. Ya, karena dia harus tahu tentang politik. Ya, dia harus tahu tentang pertahanan, tentang keamanan, tentang kestabilan. Ya, bukan orang-orang yang pendek pikirannya. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini dipilih oleh ahli syura. Itu mereka mempertimbangkan beberapa hal sehingga mereka memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Di antaranya ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus disuruh kembali. Perempuan itu tanya, kalau saya datang kembali lantas engkau tidak ada, maksudnya sudah meninggal, kepada siapa saya datang? Kata Nabi, kepada Abu Bakar. Datang mengadu atau bertanya kepada Abu Bakar. Ini ada isyarat, ya, ada isyarat bahwa orang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat beliau adalah Abu Bakar. Kemudian juga ketika Nabi sakit yang Nabi tidak bisa memimpin sholat, maka Nabi memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat. Ya, untuk memimpin sholat. Ya, ini pertimbangan-pertimbangan, ya, para ahli syura melihat bagaimana keutamaan Abu Bakar, lihat bagaimana kesolehan, ketakwaan dan keilmuan Abu Bakar, sehingga para sahabat sepakat. Jadi tidak ada silang pendapat, ya, para sahabat sepakat, ya, setelah ahlu syura memilih Abu Bakar, para sahabat sepakat bahwa
khalifah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Adapun Umar itu dipilih oleh Abu Bakar, yang namanya pelimpahan kekuasaan. Ya, raja memilih putra mahkota, ya, sebagai penggantinya. Ini namanya pelimpahan kekuasaan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq memilih Umar sebagai pelanjut beliau. Ya. Adapun Ali ibn Abi Thalib, adapun Utsman ibn Affan radhiyallahu an, itu juga dipilih oleh Ahlus Syura. Ya, dipilih oleh Ahlus Syura. Ya, orang yang, ya, para ahli, ya, para tokoh di bidang ini. Dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqd. Ahlul Halli wal Aqd artinya dia lebih spesifik lagi, ya, ahli pada al-halli wal aqd, ya, pada apa namanya, al-halli wal aqd. Ini bahasa tentang apa namanya, orang-orang yang ahli pada bidang memilih para pemimpin, ya, para pemimpin di suatu negeri. Ini cara-cara pemilihan di masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, apakah itu dipilih oleh para cendekia, orang-orang pintar, orang-orang berpengalaman, tidak semua orang, atau pelimpahan kekuasaan. Pelimpahan kekuasaan. Ini cara-cara yang dibenarkan dalam agama kita. Asyahid adalah masa pemerintahan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selama 30 tahun. Ya, selama 30 tahun. Dan ini merupakan masa keemasan Islam. Jadi Nabi kita selama 10 tahun ditambah dengan khalifah beliau 30 tahun. Jadi 40 tahun itu masa keemasan Islam, dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang adil dan jujur. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, ma dalilu ala, pertanyaan yang ke-211, ma dalilu ala khilafati haula'il arba'ati jumlatan. Apa dalil secara umum tentang 4 khalifah tersebut? Ya, 4 khalifah tersebut. Adapun dalilnya sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ya, di antaranya hadis yang kita bacakan tadi, hadisnya banyak. Di antaranya hadis yang telah kita bacakan tadi. Ya, disebutkan masa pemerintahan mereka. Demikian pula tentang keutamaan-keutamaan mereka. Para sahabat sepakat akan orang yang terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun Ali, antara Utsman dengan Ali terjadi silang pendapat. Namun pada akhirnya para sahabat sepakat bahwa yang terbaik adalah Utsman kemudian Ali. Disebutkan sini hadis, hanya beberapa adalah hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Di antara hadis ada hadis yang sahih, hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi Asim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maksudnya dalil bahwa 4 pemimpin ini merupakan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Samurah ibn Jundub. Anna rajulan qala ya Rasulullah inni ra'aitu ka'anna dalwan
dulla minas sama. Ya, faja'a Abu Bakar fa akhadha bi araqiha fa syariba syurban dha'ifa. Ya. Ada seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, atau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya bermimpi. Ya, dan mimpi di masa itu, ingat ya, ini mimpi tidak selamanya bisa dipakai. Ya, mimpi di masa itu mimpi orang salih, kemudian diceritakan kepada Nabi, dan Nabi membenarkan mimpi itu, maka menjadi hadits. Itu hadits namanya. Makanya definisi hadits itu apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lin, dari perbuatan Nabi, au qaulin, atau ucapan Nabi, ya, au takririn, atau yang disetujui oleh Nabi. Ini dia ya. Ada orang mimpi kemudian ceritakan ke Nabi, Nabi akui hal itu. Ini masuk dalam kategori hadits. Tidak seperti di masa ini, pokoknya mimpi sendiri, entah siapa yang benarkan mimpinya, ya kan? Tiba-tiba jadi hal yang diikuti. Ya, semalam saya mimpi ketemu Nabi dan semisalnya, ya kan? Maka ini adalah bukan hal yang bisa dibenarkan. Tapi maksudnya di sini mimpi di masa Nabi, sahabat ceritakan kepada Nabi, dan Nabi benarkan hal tersebut, maka menjadi hadits. Dikatakan, saya semalam mimpi, wahai Rasulullah, ada timba yang diturunkan dari langit. Ya, maksudnya berisi air. Maka datanglah Abu Bakar, kemudian meminumnya dengan minuman yang lemah. Ya, dengan minuman yang lemah. Ya. Kemudian datang Umar. Iya, kemudian minumnya dengan minuman yang kuat. Demikian pula Utsman ibn Affan datang meminumnya dengan minuman yang kuat, dan datang Ali kemudian meminumnya dengan minuman yang kuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan mimpi dari sahabat ini. Iya, mimpi dari sahabat ini, dan ini sebagai atau diantara hadits ya, menunjukkan khilafah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ibn Abi Thalib. Dan juga kesepakatan para sahabat. Para sahabat sepakat akan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 4 sahabat mulia ini. Ya, 4 sahabat mulia ini. Kemudian bahasan berikutnya, pertanyaan yang ke-212, mad dalilu ala khilafati thalathati ijmalan. Apa dalil akan 3 khalifah secara umum? Ya, maksudnya Abu Bakar, Umar, ya, Utsman. Taib. Di antara dalilnya hadits yang kita sebutkan tadi. Ya, karena sebutkan 4 tadi ya, masuk 3 khalifah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun hadits yang lain, itu hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dzata yaumin man ra'a minkum ru'yan faqala rajul ana. Nabi bertanya pada suatu hari, siapa di antara kalian yang bermimpi? Maka ada laki-laki yang mengatakan, saya. Ana ra'aitu ka'anna mizanan nuzila minas sama. Saya melihat ada timbangan yang diturunkan dari langit. Ya. Fawuzinta anta wa Abu Bakar. Maka engkau ditimbang wahai Rasulullah bersama Abu Bakar. Farajahta anta bi Abi Bakar. Dan ketika engkau ditimbang dengan Abu Bakar, engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Wa wuzina Umar wa Abu Bakar farajaha Abu Bakar. Dan ditimbanglah Umar dengan Abu Bakar,
ternyata lebih berat Abu Bakar. Wa wuzina Umar wa Utsman farajaha Umar. Ditimbanglah Umar dengan Utsman, lebih berat Umar. Tsumma rufi'a al-mizan. Kemudian diangkatlah timbangan tersebut. Dan hadits-hadits yang lainnya yang disebutkan di As-Sunan. Di hadits yang lain, ara al-lailata rajulun salihun anna Abu Bakar nita bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nita Umaru bi Abi Bakrin wa nita Utsman bi Umar. Ada seorang lelaki yang bermimpi, maksudnya mimpinya disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar digandengkan dengan Rasulullah dan Umar digandengkan dengan Abu Bakar, Utsman digandengkan dengan Umar. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tiga sahabat yang merupakan khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman. Adapun Ali disebutkan di hadits yang sebelumnya telah kita bacakan. Iya. Maka ini tentunya bantahan bagi siapapun dari kelompok-kelompok yang tidak mengakui keabsahan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Ya, mereka hanya percaya bahwa khalifah Rasulullah itu hanya Ali ibn Abi Thalib. Maka ini hal yang keliru tentunya. Iya, keliru tentunya. Taib. Kemudian pertanyaan yang ke-213, mad dalilu ala khilafati Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ijmalan. Jadi setelah menyebutkan 4, 3, kemudian 2. Apa dalil tentang khalifah Abu Bakar dan Umar secara umum? Adapun dalilnya diantaranya dalam hadits yang sahih, hadits disahihkan oleh sebagian ulama, bainama ana naim ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalwun fanaza'tu minha ma sya'allahu thumma akhadhaha ibnu Abi Quhafa fanaza'a minha dhanuban aw dhanubain wa fi naz'ihi dha'fun wallahu yaghfiru lahu dha'fan thumma istahalat ghirban fa akhadhaha ibnu al-Khattab. Ketika saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika saya tidur dan mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wahyu. Mimpinya Nabi, ya, bukan mimpinya siapa begitu, mimpinya Nabi. Itu wahyu. Ya. Saya melihat ala qalibin 'alaiha dalwun. Saya melihat ada sumur yang ada timbanya. Maka saya mengambil air dari sumur itu. Ya, saya mengambil air dari sumur itu. Tsumma akhadhaha ibnu Abi Quhafa. Kemudian yang saya ambil tadi itu diterima atau diambil oleh ibnu Abi Quhafa. Ibnu Abi Quhafa maksudnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Fanaza'a minha dhanuban aw dhanubain. Dia ambil 1 timba atau 2 timba. Dan cara mengambilnya lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kelemahan dari Abu Bakar. Kemudian setelah itu berubah timba ini menjadi ghirba. Ya, ghirba. Dulu tempat air ya dari kulit. Kalau sekarang plastik apa gitu. Dulu dari kulit. Ya. Kemudian diambil oleh Ibnu Khattab. Diambil oleh Ibnu Khattab. Ini juga bukti-bukti ya bahwasanya bayangkan ya dari 4, 3, 2 disebutkan 4. Hadits yang pertama disebutkan, kemudian 3, sekarang 2. Ya, bagaimana kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya.
Yang jelasnya sebagai penguat tentunya para sahabat sepakat ya. Para sahabat sepakat akan 4 khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pertanyaan yang ke-213, mad dalilu ala khilafati Abi Bakar wa taqdimihi fiha. Apa dalil akan kekhalifahan Abu Bakar dan didahulukannya Abu Bakar atas selainnya? Jadi Abu Bakar ini didahulukan dari 3 khalifah Nabi, dari Umar, Utsman dan Ali. Maksudnya dari 4 khulafa ar-rasyidun yang terbaik adalah Abu Bakar. Apa dalilnya? Ya, dalilnya begitu banyak. Di antaranya hadis yang kita sebutkan tadi dalam riwayat Bukhari Muslim, annam ra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tarji'. Ya, ini disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi suruh kembali. Terus perempuan itu bilang, "Ara'aita in ji'tu walam ajidka." Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau saya datang kembali lantas Anda sudah tidak ada, maksudnya sudah meninggal? Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, illam tajidini fa'ata ya fa'ti Abu Bakar. Kalau kamu tidak temui saya lagi, maksudnya saya sudah meninggal, maka datanglah kepada Abu Bakar. Ini isyarat ya bahwa Nabi di masa hidupnya ya isyarat-isyarat bagaimana yang menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Karena ketika ada orang datang terus tanya, kalau engkau meninggal kepada siapa saya datang? Datang kepada Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar. Juga hadis riwayat Muslim dari sahabiat Aisyah radhiyallahu anha, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya. Jadi Nabi berkata kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Ada ili Abu Bakar, ada ili abaki wa akhaki, hatta aktuba kitaban fa inni akhafu ay yatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Ya, kata Nabi kepada Aisyah, tolong wahai Aisyah, tolong panggilkan bapakmu ya dan saudaramu. Jadi bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar. Ya, tolong panggilkan bapakmu dan saudaramu. Ya, bapaknya Aisyah Abu Bakar. Ya. Jadi Abu Bakar itu adalah mertuanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tolong panggilkan bapakmu dan saudaramu supaya saya tuliskan wasiat. Saya khawatir sepeninggal saya ada orang yang ambisi. Ada orang yang ambisi kekuasaan sehingga dia mengatakan ana aula, saya yang lebih pantas menggantikan kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ya'ba Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Padahal Allah menolak dan orang-orang beriman menolak menjadi pengganti kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Bakar. Hadis ini begitu jelas. Bagaimana yang menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Jadi aneh ya kalau misalnya ya, seperti orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, jangankan mengakui kepemimpinannya,
Mereka mengkafirkan Abu Bakar. Ya kan? Tapi coba lihat bagaimana akidah Islam, akidah kaum muslimin terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Dan demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, di sakit yang parah, sakit yang Nabi meninggal dengan sakit itu. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Iya. Dan para sahabat sepakat, ya, para sahabat, seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepakat, baik itu muhajirin dan ansar, untuk membaiat, ya, maksudnya sumpah setia mendengar dan taat terhadap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini jelas ya. Di sini penulis bawakan dulu secara global 4 khalifah, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Taib. Kemudian pertanyaan berikutnya, ma dalilu ala taqdimi Umar fi al-khilafati ba'da Abi Bakar? Apa dalil mendahulukan Umar dalam khilafah setelah Abu Bakar? Kalau tadi setelah Nabi Abu Bakar jelas ya dalil-dalilnya. Nah, sekarang apa dalilnya? Ya, setelah Abu Bakar adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Juga dalilnya banyak, diantaranya hadits yang telah kita sebutkan tadi ya. Setelah penyebutan Abu Bakar disebutkan Umar, ya, penyebutan Abu Bakar disebutkan Umar, baik itu yang disebutkan langsung 4 khalifah, baik itu 3 ataupun 2 setelah Abu Bakar disebutkan Umar. Iya. Disebutkan di hadits yang lain, di hadits riwayat Ahmad Al-Humaidi At-Tirmidzi dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adri ma qadru baqa'i." Ya, ma qadru baqa'i fikum faqtadu bil ladzina min ba'di. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu berapa sisa umurku hidup bersama kalian. Saya tidak tahu lagi ini kira-kira sisa berapa umurku hidup bersama kalian. Coba lihatnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memikirkan nasib dari negara. Ya, nasib dari negara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan kepada para sahabat, saya tidak tahu sisa berapa lagi umurku hidup bersama kalian. Maka Nabi memberikan pesan, kalau tiba-tiba saya meninggal, faqtadu bil ladzina min ba'di, maka hendaknya kalian mengikuti setelahku, orang setelah saya. Wa asyara ila Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, dan Nabi mengisyaratkan kepada Abu Bakar dan Umar. Hadits ini jelas bahwa setelah Abu Bakar Umar, ya, setelah Abu Bakar adalah Umar. Iya, setelah Abu Bakar adalah Umar. Juga hadits yang lain, yaitu hadits tentang fitnah, yaitu al-fitnah allati kamujil bahar. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu li Umar, jadi terjadi fitnah bagikan ombak besar di lautan. Maksudnya di sini di masa pemerintahan Umar
ada fitnah besar yang terjadi, yaitu terbunuhnya Umar. Jadi bayangkan Khalifah Umar itu dibunuh. Itu fitnah yang besar. Ya. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu li Umar. Jadi Hudzaifah ini adalah pemegang rahasia. Jadi kalau ada rahasia-rahasia, Nabi sampaikan kepada Hudzaifah, sahabat Hudzaifah. Iya. Maka Hudzaifah berkata kepada Umar, "Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa." Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Ada pintu yang tertutup. Kata Umar, "Ayuftahu am yuksar?" Jadi yang menghalangi datangnya fitnah ini, pintu ini, apakah nanti itu ketika dia terbuka, dibuka pintunya atau dijebol, dipecahkan pintunya? Ini pertanyaan Umar. Apa kata Hudzaifah? Bal yuksar. Bahkan pintunya itu enggak dibuka baik-baik, dijebol. Ya, dipecah. Kata Umar, "Idzan la yughlaq." Kalau begitu setelah pintunya ini jebol, pecah, berarti enggak tertutup lagi dong. Maksudnya sudah ada pintunya, sudah hancur. Berarti fitnah ini terbuka terus, tidak akan pernah bisa ditutup. Ini pandangan dari Umar. Fakana al-bab Umar. Ternyata pintu tersebut adalah Umar. Pintu yang menutup fitnah sehingga tertahan fitnah bagaikan badai di lautan, itu adalah Umar. Dan hancurnya pintu itu adalah dengan dibunuhnya Umar. Hancurnya pintu itu adalah dengan dibunuhnya Umar. Falam yurfa ba'dahu sayfun bainal ummah. Maka setelah terbunuhnya Umar, maka peperangan di antara kaum muslimin tidak pernah selesai, tidak pernah selesai sampai sekarang. Sampai sekarang. Bagaimana pertikaian, peperangan, sampai sekarang terus berlanjut karena pintunya Umar, dan pintu tersebut telah dihancurkan, artinya telah dibunuh Umar. Dari sini jelas ya, setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan yang ke-216, mad dalilu ala taqdim Utsmana ba'dahuma fil khilafah? Apa dalil didahulukannya Utsman setelah keduanya, maksudnya setelah Abu Bakar dan Umar? Hadis-hadis yang telah kita bacakan. Dan juga hadis hadza yauma idzin 'alal huda. Baik. Disebutkan di hadits Aisyah ya. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman. Ia berkata kepada Utsman. Hadits riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Hadits riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, in wallaka Allahu hadzal amra yawman fa'aradaka al-munafiquna an takhla qamisa qammasaka Allahu fala takhla'hu."
Kata Nabi, wahai Utsman, kalau suatu hari nanti, ya, suatu hari nanti Allah memberimu kekuasaan. Ya, Nabi katakan seperti itu. Allah memberimu kekuasaan, sementara orang-orang munafik ingin menjatuhkan engkau dari kekuasaan itu, maka jangan lepaskan. Maksudnya jangan tinggalkan kekuasaan itu. Dan Nabi katakan ini 3 kali. Nabi katakan ini 3 kali. Ya, dan para sahabat, ya, para sahabat bersepakat, ya, membaiat Utsman ibn Affan setelah Abu Bakar, setelah Umar, dan yang paling pertama membaiat Utsman ibn Affan sebagai khalifah adalah Ali ibn Abi Thalib. Ali ibn Abi Thalib, ya, yang pertama Abdurrahman bin Auf, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian seluruh para sahabat sepakat sumpah setia untuk mengikuti Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik, waktu ya. Baik. Sepertinya kita tidak bisa selesaikan ya tentang yang terakhir tentang Ali bin Abi Thalib. Ya, intinya sekarang kita diperkenalkan ya bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan hadits-hadits yang umum, ya, kita disuruh untuk fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin. Ya, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, maksudnya ajaranku dan ajarannya khulafa ar-rasyidun. Baik, adapun tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, insyaallah taala kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.